di masyarakat seperti ini itu bisa connect dengan namanya kegiatan akademik mahasiswa. Karena kan sayang gitu, ini sebenarnya kegiatan yang bagus, sangat bermanfaat, dan bagi KONI ini kan bisa menjadi bibit-bibit yang potensial untuk dikembangkan. Dan sekali lagi ya, ini gimana Mbak beda antara penjas dengan sport science gitu. Jadi ini kan menjadi satu hal yang sama-sama penting. Satu sisi ini ada pendidikan, di sisi lain sport science itu sebagai dasar untuk prestasi. Ini yang kira-kira harus terus didiskusikan di tingkat fakultas, maka kegiatan ini. Terima kasih, saya mohon maaf kalau ada yang kurang pas, dan tetap harus semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak KONI Kota Banjarmasin, KONI Provinsi hanya cuma menambahkan. Jujur, dengan kegiatan ini saya sangat applause buat mahasiswa yang melakukan kegiatan ini. Yang mana beliau katakan tadi itu perlu memang kombinasi teknis secara mendalam, perlu dilanjutkan dan diteruskan. Program ini sangat luar biasa, yang mana sangat bagus membantu pemerintah dan KONI langsung Pak ya, untuk mencari bibit-bibit anak yang berprestasi. Di sini KONI Provinsi pun support dengan kegiatan ini, yang mana ini akan menyentuh kearifan lokal tadi yang dikatakan tadi Mas Mbak tadi, abangnya tadi. Itu kearifan lokal itu tuh karena kita ini kan hidup di 1000 sungai, otomatis kita punya atlet perenang pasti ada. Alangkah bagusnya, ini salah satu masukan aja, mahasiswa mungkin bisa terjun ke pinggiran-pinggiran sungai yang ada di Kota Banjarmasin ini. Di situ kita bisa melihat tidak satu sekolah atau benar, tapi bibit-bibit anak-anak yang mungkin ekonominya di bawah menengah, kita bisa merangkul mereka. Di situ kita bisa mengarahkan mereka. Nah, hanya cuma itu, kami KONI Provinsi sangat mensupport kegiatan ini dan mendukung sangat apa yang diberikan masukan Pak KONI dari Kota Banjarmasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Eka Purnama Indah, dan juga perwakilan dari KONI Provinsi, perwakilan dari KONI Kota, kemudian rekan-rekan pelatih, Bapak Ibu guru, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang melaksanakan kegiatan pada hari ini. Perkenalkan, Ulun Rida Rizwandi, kebetulan mewakili Kepala Dinas Pendidikan, dan permohonan maaf beliau tidak bisa berhadir di BOK karena beliau sedang melaksanakan diklat PIM 2, dan hari ini beliau melaksanakan di kantor dengan melaksanakan perkuliahan Zoom dengan pembimbing diklat PIM beliau jam 9 tadi, sampai jam ini masih melaksanakan kegiatan. Dan kebetulan kami ini senior pian nih, kami Jipok 2. Nah, dan yang ada di belakang sini mungkin senior pian semua di sini. Baik, yang pertama ulun ucapkan terima kasih atas dedikasinya sampai dengan hari ini, yang mana sudah mengembangkan olahraga pendidikan yang berkontribusi kepada olahraga prestasi di Kota Banjarmasin. Jadi harapan pemerintah Kota Banjarmasin ini untuk mendulang berbagai prestasi, ini peranan Unlam terutama Jipok untuk mengantisipasi rendahnya prestasi di dinas di olahraga ini kita sangat apresiasi sekali. Apalagi dengan program yang baru ini, ulun hanya tahu bahwa artinya dahulu kita punya EMPS lah. Nah, sekarang ini ada HIMA, apa ini? Himpunan Mahasiswa Program Studi PPK Ormawa. Apa itu PPK Ormawa tadi?
penguatan program kapasitas organisasi mahasiswa Himpunan Mahasiswa Pendidikan Jasmani. Oh, luar biasa ya. Kita aplaus dulu nah, bisa senior kita, junior kita. Nah, jadi dari sini ini ulun lihat dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait masalah pengabdian kepada masyarakat ini sudah luar biasa. Kalau kami dulu memang terbatas di ruang lingkup Jipok itu sendiri, dan paling jauh kami melaksanakan kegiatan itu di Martapura, antara Banjarbaru dan Martapura. Dan ini kalau sudah merambah ke 13 kabupaten kota, ini sudah luar biasa program ini. Dan harapan kami mudah-mudahan nanti ini dengan pemerintah kota gayung bersambut. Dan kami dari Dinas Pendidikan kalau melibatkan dunia pendidikan, baik itu sekolah SD ataupun SMP, insya Allah kami akan membuka pintu lebar-lebar. Karena untuk memajukan olahraga pendidikan dan juga olahraga prestasi di Kota Banjarmasin. Dan juga mohon dengan hormat kawan-kawan dari sekolah, teman-teman guru PJOK, ini kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini, tolong ambil dahulu, boy. Masalah bagus atau kadanya itu gampang. Jadi kita ini bukan masalah hasilnya dulu, tapi kita ikuti program yang dilaksanakan oleh Unlam. Kemudian hasilnya nanti itu tergantung daripada kawan-kawan nanti di dalam melaksanakan prosesnya. Baik, itu saja tambahan dari ulun. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada seluruh adik-adik mahasiswa yang sudah melakukan program ini. Apapun hasilnya nanti itu adalah bagian daripada proses pian untuk menghadapi dunia nyata, untuk dunia olahraga prestasi nantinya. Baik, terima kasih. Ulun akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan masukan kepada kami. Silahkan kepada selanjutnya yang ingin memberikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah perwakilan orang tua yang kebetulan anak saya juga ikut di program yang rekan-rekan laksanakan. Anak saya dari SDN Teluk Dalam 1. Saya sendiri adalah Ibu Febri. Terkait program yang sudah dilaksanakan, saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari KONI Kota ataupun Provinsi tadi, bahwa kegiatan ini harus dibudayakan. Saya sendiri melihat anak saya itu sebenarnya di awal dia tidak terlalu bisa berenang, Bu, tapi dia punya motivasi yang kuat. Nah, di situ saya sebenarnya setengah hati awalnya, tapi begitu saya ikut kegiatan ini, saya dampingi anak saya mulai dari awal. Mereka begitu welcome gitu untuk membimbing anak walaupun belum lihai berenang. Nah, sekarang sudah memasuki hampir 1 bulan ya, 3 minggu ya, sudah mengikuti, dan semangatnya itu semakin tinggi gitu untuk bisa berenang lebih lihai dan pengen coba yang namanya lompat di atas papan katanya. Nah, setahu saya sebelumnya wali kelasnya menyampaikan bahwa program ini hanya berlangsung kurang lebih 2 bulan. Yang ingin saya tanyakan, apakah nanti setelah selesai 2 bulan itu akan dilanjutkan, lalu teknisnya bagaimana? Karena saya sendiri juga kalau melihat anak saya ini motivasinya lagi tinggi-tingginya nih untuk menyetop kegiatan ini juga kasihan gitu. Saya mungkin akan mencari jalur lain kalaupun nanti ini sudah selesai sampai di sini untuk menyalurkan motivasi anak saya. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk jawabannya adalah diadakannya acara forum grup diskusi ini serta monitoring dan evaluasi itu adalah untuk kita menanyakan kepada masyarakat, kepada KONI, kepada Dinas Pendidikan dan orang tua siswa terhadap keberlanjutannya program ini. Jika kita mendapatkan dukungan yang layak, dukungan support system yang bagus, maka program ini akan kita lanjutkan. Maka dari itu kami mengumpulkan Bapak Ibu hadirin semuanya adalah untuk membahas keberlanjutan program ini. Ya,
Jika mendapatkan dukungan, maka program ini akan tetap terus berlanjut. Terima kasih, mohon izin Bapak dan Ibu. Jadi langsung ke permasalahan tentang program ini. Jadi pertama ulun memperkenalkan dulu, ulun salah satu pelatih loncat indah yang ada di kolam, karena kami berdua di situ sama Ibu Dwi Marastuti dan ulun gitu. Jadi berdua. Jadi karena beliau ada kesibukan di kantor, mungkin tidak bisa berhadir, jadi saya yang mewakili ini. Jadi untuk kelanjutan, pada dasarnya kami berterima kasih ya Bu ya, ada program ini, karena untuk loncat indah ini Bu, dikatakan kurang ada minatnya, ya kurang Bu, bukan kurang sama sekali, kadang kurang, kalau tadi banyak orangnya Bu. Nah paling yang kami latih itu 5, bahkan banyak-banyak sedikit Bu, sebulan 2 bulan keluaran sudah. Nah jadi ada beberapa problem yang bikin dia itu tidak betah. Salah satunya kerjasama orang tua untuk mengantar ke kolam itu Bu. Nah itu Bu, karena kami kegiatan itu jam 4 sampai jam 6. Nah jadi kalau ada kerjasamanya itu alhamdulillah bisa terlaksana. Dan untuk program ini apabila sudah dikatakannya tadi sudah tidak berlanjut, kami siap Bu, siap melanjutkan program mahasiswa ini untuk melatih. Dan perlu diketahui kami tidak, ujar orang Banjar tuh sedikit pun tidak memungut biaya. Nah jadi dengan kerjasama, pihak kerjasama mulai dari pemerintah sampai ke orang tua yang terkait, apabila itu sudah berjalan insya Allah Bu. Dan perlu diketahui dengan adanya prestasi loncat indah ini untuk anak didik yang terlebih dahulu Bu, dari sekolahannya dia mudah untuk memilih ke sekolah-sekolah Bu, dengan ada prestasi. Karena sekarang ini di kejuaraan loncat indah ada yang namanya pertandingan pemula. Kalau dulu tidak ada Bu, sekarang ada pemula. Pemula umur 10 tahun ke bawah, 10 tahun ke atas. Nah itu sekarang ini apresiasi programnya itu Bu, dan piagamnya itu sekarang ini alhamdulillah anak-anak didik yang ada di kolam renang itu Bu, dia suka memilih, ada di SMP 1, ada SMP 2. Dan itu saya lihat progres apabila masuk di SMP itu 3 besar Bu rankingnya piagam loncat indah ini. Nah itu tinggi. Dan untuk mengembalikannya ya kami pengennya mau kembali ke tahun 90-an ya Ibu ya kayak. Setiap kali pertanding loncat indah ini Bu tidak ada lawannya. Tahun 90 2000. Setelah 2000 orangnya tidak ada lagi, ya hancur ke sana kemari, diambil daerah lain. Nah, jadi sekarang ini dengan program ini kami alhamdulillah, kata Mbak Tuti juga sangat membantu untuk kami mencari bibit-bibit. Insya Allah Bu, dengan kegiatan ini kami siap membantu anak didik untuk latihan loncat indah. Mungkin itu saja yang belum dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eka Purnamenda. Kebetulan saya sebagai dosen pembimbing kegiatan program ini. Sebetulnya awalnya kita ada 2 alternatif cabang olahraga yang mau diangkat di program ini. Salah satunya yaitu gulat, karena memang kita
salah satu cabang olahraga unggulan Kalimantan Selatan, Loncat Indah dan juga gulat. Cuman karena keterbatasan mahasiswa ini sendiri dan kebetulan keterbatasan jarak yang pemilihannya waktu itu berada di Kabupaten Lanang Laut, jadi akhirnya kita sepakat untuk memilih satu cabang olahraga ini dulu sebagai awal permulaan kegiatan ini, karena memang ini perdana kegiatan mahasiswa Penjas JPOK yang bersinggungan langsung ke masyarakat nih, yang programnya berlanjut gitu. Biasanya kalau cuma kegiatan sosial bantu bencana banjir ada, tapi hanya satu kali selesai. Kemudian ada korban banjir lagi di mana ada mereka bergerak tapi hanya satu kali selesai. Nah ini mereka dituntut untuk melaksanakan program secara berkelanjutan. Awalnya di bagian kegiatan awal di sosialisasi, alhamdulillah cukup didukung dari pihak kelurahan. Kebetulan karena memilih kelurahan ini, lokasi dari kolam renang yang untuk latihan Loncat Indah juga berada di Kelurahan Teluk Dalam. Makanya pemilihannya untuk awal ini perdana dilaksanakan di Kelurahan Teluk Dalam dulu. Nah dari sini kita membantu untuk melihat atau menarik siswa-siswa atau warga yang suka ditemui di tepi-tepi sungai yang mereka loncat-loncat. Nah memang tidak setiap hari ditemukan, mungkin kadang mereka tiba-tiba melihat sungai dalam berkawanan langsung nyebur gitu. Ketemu hari itu, nanti besoknya dicari lagi di lokasi yang sama nggak ada lagi. Nanti berapa minggu kemudian jalan ke lokasi mana ada, tapi nanti dicari nggak ada lagi gitu. Jadi itu sifatnya masih sudah tidak rutin ya, mungkin dari tadi dukungan orang tua kayak kado boleh jangan bebasahan atau apa bahaya dan lain sebagainya gitu. Nah ini kalau dikaitkan dengan kampus kami tadi Pak, mohon izin, memang program ini juga salah satu implementasi dari beberapa mata kuliah yang ada di kampus kami. Memang jurusannya adalah program studinya pendidikan Islami, tetapi di dalam kurikulum sendiri ada pembekalan ke arah olahraga prestasi. Cuman memang tidak banyak. Jadi di situ ada mata kuliah pemanduan bakat, kemudian ada mata kuliah metodologi kepelatihan, dan ada mata kuliah olahraga pilihan yaitu Loncat Indah. Nah makanya mereka ada punya dasar sekali. Kalau mau dibilang mereka punya kapasitas untuk melatih Loncat Indah, memang tidak ada. Memang belum ada kapasitas untuk melatih Loncat Indah. Tetapi mereka sudah dikenalkan bagaimana teknik-teknik dasar untuk menggait anak-anak yang tadi di pinggir sungai, yang mereka tadinya loncatnya sembarangan, dikasih edukasi di tempat gitu, dikasih edukasi di tempat seperti misalnya kalau loncat itu dingai supaya aman tangannya harus kayak gini, oh loncatnya harus kayak gini, jadi nggak sembarangan gitu. Nah jadi dari situ baru mereka bisa menarik kalau mau latihan lebih intensif, lebih terprogram, nah bisa datang ke kolam renang di Melawarman gitu. Nah jadi memang kalau untuk kapasitas mahasiswa sendiri untuk melatih teknik loncat indah memang belum ada kapasitasnya ke sana, dan alhamdulillah dari tim pelatih di Kalimantan Selatan ini mendukung kegiatan ini gitu, karena mungkin keterbatasan beliau-beliau juga yang harus berkeliling mencari atlet yang berminat di olahraga loncat indah mungkin agak kesusahan. Nah jadi dengan adanya program ini alhamdulillah bisa membantu menemukan anak yang berminat di olahraga ini. Nah kemudian untuk tadi pertanyaan dari orang tua, sudah alhamdulillah sudah didukung penuh juga oleh pelatih.
jika nanti program ini tidak berlanjut, apakah anak masih bisa diterima berlatih? Alhamdulillah didukung, dipersilakan. Karena memang untuk loncat indah ini saya akui itu olahraga yang cukup membosankan untuk anak-anak. Jadi ketika mereka memang masih antusias, tidak apa, dipersilakan saja gitu. Nah, nanti mereka memang ada masanya yang jenuh. Kalau olahraga permainan seperti sepak bola, ada kalau jenuh dibikin game seperti apa gitu. Jadi mereka akan lebih bisa tadi bikin seperti kompetisi seperti apa gitu. Jadi tetap menarik minat siswa. Nah, kalau loncat indah memang latihannya itu cenderung membosankan. Jadi ketika ada anak-anak yang berminat itu kami sangat menghargai itu, karena di zaman sekarang itu bakat itu hanya nomor kesekian. Karena intinya tadi yang dibilang Bapak dari KONI, ada sport science di sana, ada sport science. Jadi yang tidak berbakat pun dengan usaha yang keras dan juga didukung oleh sport science itu mereka bisa berprestasi. Kemudian tadi ada dari Ibu guru, tadi ada pertanyaan mengenai yang siswa tidak bisa berenang, apakah bisa tetap bisa mengikuti? Kalau menurut saya pribadi, kemudian beberapa pengalaman terdahulu, ada beberapa calon atlet yang belum bisa berenang. Jadi mereka dalam tanda kutip bisa mencicil teknik dan fisiknya dulu di darat. Jadi sambil fisik dan tekniknya di darat itu sudah mulai bagus, nah itu sambil diajarin berenang. Nah, ketika itu sudah bisa berenang, dia udah siap terjun gitu. Jadi tidak menunggu bisa berenang dulu baru bisa ikut loncat indah. Kemudian kalau untuk atletnya sudah atlet renang, apakah boleh mengikuti olahraga loncat indah? Karena itu tadi sifatnya di loncat indah ini kata pelatih, nanti yang datang banyak, ada 10, 12, 15, nanti lama-lama hilang gitu. Jadi kalau dari kami, pandangan kami, persepsi kami, jika memang ada minat dipersilakan aja, tetapi tidak meninggalkan cabang olahraga yang sudah digelutinya gitu, karena sudah tingkat provinsi ya Bu ya, tingkat kota itu. Oke, gitu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung kegiatan ini, dari KONI Provinsi, KONI Kota, Dinas Pendidikan, dari PRSI, dan juga dari pelatih, pihak kelurahan, RT, RW, Karang Taruna, orang tua, dan guru penjas dan atlet, calon atlet. Mudah-mudahan nanti terus juara nanti naik. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan daripada RT dan juga Karang Taruna atau Dalam. Sebelumnya saya mau nanya dulu, ya. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang lainnya, ini latihannya itu berapa kali dalam seminggu? 5 kali. 5 kali ya. Oke. Nah itu ya. Kemudian kalau ini nanti berlanjut ya, kita ada hambatan di pendidikan. Ya. Di SMP sudah full day sampai jam 4. Nah, ini bagaimana mengatasinya? Ya kan? Sedangkan itu latihan 5 kali. Nah, saya dengar tadi dari jam 4 jam 6.
Nah, bagaimana kesempatan siswa atau yang latihan itu tadi untuk bisa latihan dengan optimal, sedangkan sedangkan dia sekolahnya sudah puyeng. Nah, jadi ini kebetulan juga Dinas Pendidikan juga saya mewakili dari masyarakat ya, bisa kita inikan lagi lah untuk kegiatan mengajar ini jangan mementingkan pribadi aja, tapi juga kita harus memikirkan prestasi anak. Di samping itu juga anak-anak kita yang ingin ikut daripada sekolah yang lain itu jadi terhambat oleh karena keterbatasannya itu tadi. Belum lagi ibaratnya yang belum bisa ngaji, tidak ada kesempatan lagi untuk belajar Al-Quran. Oleh karena dari jam 8 sampai jam 4 ya itu sudah sekolah. Nah, dari jam 4 itu kita sendiri ya bisa membayangkan ya, otak tuh terbatas sampai jam 1 mungkin. Setelah itu udah buyar dah. Jadi itu karena ada di sini juga Dinas Pendidikan juga ya, saya dengar tadi KONI dan juga yang lainnya, mungkin bisa kita memikirkan lah untuk kepentingan Banjarmasin pada khususnya ya. Kita bisa ya melakukan latihan-latihan, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana yang dilatih ini tadi fisiknya ya. Apalagi latihan 5 kali. Setelah dia sekolah mungkin langsung ke sana, kita nggak tahu minggu depannya mungkin drop ya. Oleh karena di samping sekolah juga itu tadi latihan. Kalau SD ya mungkin bisa lah. Nah, itu tadi kan mau dilanjut lagi programnya, otomatis kan mereka itu sampai SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, bahkan sampai berkelanjutan yang lainnya lagi. Terima kasih, mudah-mudahan ada solusinya dari dinas-dinas terkait dengan adanya pertemuan ini. Terima kasih. Salah dan hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ngarannya kayak jadinya jalan. Terima kasih difasilitasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin PRT dan juga masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin menanggapi terkait masalah full day. Full day school ini Pak Ais sebujurnya lain full day, tapi ngarannya itu melaksanakan pembelajaran selama 5 hari. Kalau full day itu biasanya itu boarding school. Nah, jadi kebijakan yang ada di Kota Banjarmasin ini kemarin ini adalah pilihan dari sekolah. Apakah pembelajaran di sekolah itu dilaksanakan 6 hari tatap muka atau 5 hari tatap muka dengan tidak merubah jam pembelajaran? Nah, itu tawaran. Tapi ini rencana kita evaluasi setelah 1 tahun berjalan. Jadi apapun yang ada kebijakan pemerintah kota, ini adalah hasil, kalau SMP ini namanya MKKS, musyawarah kepala sekolah SMP. Nah, jadi dari hasil itu ada beberapa sekolah yang melaksanakan full pembelajaran selama 5 hari, dan masih ada yang masih melaksanakan pembelajaran 6 hari. Jadi jam pembelajarannya itu tidak berubah, tapi dilaksanakan selama 6 hari. Nah, 5 hari itu tidak berubah jam pembelajaran juga, tapi waktu belajarnya yang bertambah, tapi belajarnya di sekolah 5 hari. Nah, kemudian kaitannya dengan kita yang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan juga ada kegiatan-kegiatan yang di sore hari ini seperti apa membijaksanainya. Baik, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin melalui kegiatan PPDB online ini kita ada memiliki jalur prestasi yang mana 5% daripada kuota sekolah yang ada di SMP ini jatahnya 5% untuk siswa yang berprestasi. 5% ini syarat untuk masuk yang berprestasi. Ini adalah kejuaraan berjenjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin melalui kegiatan Kementerian Pendidikan. Contoh misalnya, juara O2SN, juara FLS2N, juara KOSN, juara OSN dan lain sebagainya. Itu adalah kegiatan-kegiatan berjenjang yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Kemudian yang kedua, yang dilaksanakan oleh Kemenpora, seperti Popnas,
kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama seperti tilawah, kemudian juga qori dan lain sebagainya, itu kami hargai prestasi anak bapak ibu sekalian di jenjang SD untuk dijadikan SIM masuk ke SMP melalui jalur prestasi. Nah, kompensasinya apa? Anak-anak yang masuk melalui jalur prestasi tertentu itu kalau dia mau melanjutkan lagi untuk latihan di tingkat SMP, itu kita berikan jadwal untuk latihan, itu kita potong pembelajaran di sekolahnya, ada jatahnya buat. Soalnya anak ulun kayak itu. Anak ulun masuk melalui jalur prestasi dan kita melalui hasil dari koordinasi dengan cabur olahraga dan memang ini atlet potensial. Anak ulun tuh seminggu latihan 3 kali dan ini bisa pulang cepat jam 3 mau beli. Tapi ini pakai jalur prestasi, Pak. Itu kompensasinya. Silakan aja. Dan kalau misalnya mau, kita mau memberikan rekomendasi nanti kepada anak melalui Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Kalau itu memang anak itu memang benar-benar mau berprestasi. Dan apalagi nanti kalau misalnya di SMP itu memang melaksanakannya 5 hari, misalnya kayak SMP 1, SMP 2, SMP 9, SMP 7, SMP 3, itu bahasanya kalau dia memang itu melalui jalur prestasi dari SD, itu kita berikan dispensasi, Pak. Tidak harus untuk melaksanakan full day, tapi siap nanti untuk tugas-tugas tambahan. Tapi nanti yang melaksanakan pembelajaran 5 hari ini nanti kita akan evaluasi kembali, karena pasti ada baik dan juga ada keburukannya. Karena mungkin karena program itu seperti itu, Pak. Baik, jadi harapan ulun nanti tidak ada jadi alasan kalau misalnya itu pembelajaran 5 hari itu membuat anak kita tidak berprestasi. Ulun izin, Pak, karena ini merupakan harus dari dukungan orang tua. Kalau untuk ulun terus terang, keluarga ulun ini keluarga atlet semua. Jadi ulun mulai datunya, kainya sampai ke kami. Ini kami alhamdulillah masih berkontribusi untuk Kalimantan Selatan. Jadi kami di rumah ini diabsen oleh pakaian. Bila ada di gor atau di lapangan ini dicari kemana cucu-cucu kami ya. Nah, jadi Pak Ridwan ini Mintoha ulun ini pasti mencari. Dari 5 anak sidin ini semuanya alhamdulillah sudah berkontribusi semuanya ke provinsi sampai bahkan ke dunia. Jadi kami ini di rumah bila ada latihan, bila ada di gor, kami ini cari kemana anak ya. Jadi hari-hari ini kami bila ada di gor, di lapangan, jadi itulah aktivitas kami. Dan alhamdulillah anak-anak ulun semuanya masuk melalui jalur prestasi dan ulun minta sendiri ini kepada kepala sekolah. Ini kayak apa anak ulun ini latihan sore, Pak? Ini latihannya mulai jam 4. Anak pian masuk melalui jalur apa? Jalur prestasi, Pak. Oh, silakan. Kami akan tindak lanjuti karena pian ini anak melalui jalur prestasi. Jadi diberikan kompensasi selama 1 jam pembelajaran. Boleh pulang duluan. Tapi ini tidak menjadi peluru untuk melakukan aktivitas yang lain. Ini banyak juga masih punya yang mengakali sekolahan. Nah, bapak ada latihan padahal nggak ada. Nah, jadi itu, Pak. Jadi kami dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ini silahkan kalau anak pian ini memang benar-benar masuk melalui jalur prestasi, kami akan lanjutkan program itu. Jadi supaya tidak ada lagi istilah pembelajaran 5 hari ini menjadikan beban untuk berprestasi di non akademik. Baik, itu aja, Pak. Mungkin ini bukan pemuas, tapi insya Allah ini memberikan jawaban positif untuk Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak yang berprestasi di non akademik, agar tidak bahasanya ini bertentangan dengan program pembelajaran di sekolah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kita Andi Muhammad, Ketua RW 04 datang dalam. Mungkin ini menyambung dari penyampaian dari Bapak perwakilan dari Dignas, Pak ya, Dinas Kota ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman. Ya, berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami, Pak ya, ini mohon maaf nih, mungkin ini perlu penyeragaman, perlu apa ya istilahnya,
kerjasama dengan guru-guru yang lain juga. Nah, mungkin dari program Bapak mungkin seperti itu, mungkin bisa dari jalur prestasi diberikan kesempatan yang luas. Tapi pengertian atau pendapat guru itu berbeda. Karena saya pernah menemui waktu itu saya mewakili Kota Kalsel di nasional waktu LPI, kemudian Popil. Nah, itu izin keluar dari sekolah sangat sulit. Nah, sangat sulit waktu itu kita beri izin. Kalau kamu enggak SMA itu Pak, SMA itu waktu itu STMJPT kalau nggak salah ya. Kemudian kita izin khusus sekali. Kebetulan waktu itu yang ketuanya Pak Herman, wakil wali kota. Kemudian beliau ada di samping. Nah Pak, tolong Pak ini Pak, siswa kita agar kita ini tidak bisa keluar ini. Sedangkan ini sudah dekat ada kompetisi, kita tinggal berangkat aja lagi nih. Herman telepon waktu itu, ditelepon kepala sekolah. Itu pun berdebat dengan beliau. Nah itulah makanya mungkin dari program dari kita benar-benar bagus saja, betul. Cuman ada sebagian guru yang memang seperti itu, artinya mereka lebih perlu pendidikan pada ini, padahal kan prestasi olahraga itu menunjang daripada masa depan daripada anak-anak kita. Ya, saya juga dari olahraga, saya berdinas di Pemkot Kalsel, saya juga dari prestasi bekerja dari prestasi. Nah inilah yang saya tanamkan dengan anak didik saya dengan kebetulan kita beda Pak ya, kita di sepak bola, saya pegang SSB. Jadi ini saya tanamkan kepada anak-anak, ayo kalian berprestasi yang bagus, nanti dicontoh seperti ini saya contohkan. Nah jadi kita juga menghasilkan atlet yang nasional juga ya. Jadi itulah Pak kendala kita di samping tadi jam sekolah anak-anak. Jadi kita kalau hari Rabu tuh kalau disuruh latihan, insya Allah paling datang 7 orang. Kenapa? Anak les ini bukan. Tapi itulah problematik mungkin semua pelatih, semua cabang olahraga. Jadi itu Pak sekedar masukan. Jadi mudah-mudahan ini nantinya jadi pemikiran juga dari guru-guru olahraga, guru-guru gitu ya. Nah kita memang beda dengan daerah Jawa. Kalau kita ketemu ngamarin, malah orang tuanya yang mengantar sampai semuanya itu dianukan, sampai ya kalau kita bicara masalah itu sampai pendidikan juga terlibat. Jadi memang benar-benar disupport gitu loh dari orang tua maupun nasib. Nah kira-kira itu Pak ya. Jadi itu yang saya bisa ngomong berdasarkan pengalaman kita yang pernah kita terima. Mohon maaf kalau dapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik nih, pas benar dulu nih, karena tempat larus nih. Lu jawab terus sebisa ulang bala. Baik, terkait masalah perizinan pada saat melaksanakan kegiatan baik itu popwil ataupun lain sebagainya di dalam kegiatan LPI dan lain sebagainya. Ini terutama SMA. Baik. 2017 ini nomenklatur Dinas Pendidikan dari Kementerian Pendidikan ini berubah Pak. 2017 ada kewenangan yang mana Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ini hanya menaungi dari satuan PAUD, SD dan SMP. Nah kemudian Dinas Pendidikan Provinsi ini nomenklaturnya adalah menaungi SMA, SMK dan satuan non formal, SLB. Nah jadi dari segi kewenangan kami Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tidak bisa bahasanya ini menyampaikan atau memberikan berupa masukan atau apapun ke ranah SMA ataupun SMK karena bukan kewenangan kita. Nah tapi nanti kalau misalnya pun ada laporan seperti itu, insya Allah akan kami tindak lanjuti. Lapor aja ke Dinas Pendidikan Kota Pak, kami akan fasilitasi untuk ke provinsi. Tapi dengan catatan anak ini benar-benar memang latihan untuk disiapkan untuk menjalankan program latihan. Jadi seperti ini ada siswa kami di SMP 6 ini yang mau melaksanakan persiapan babak kualifikasi PON. Dia minta izin selama 2 bulan
tidak melaksanakan pembelajaran di sekolah, kami izinkan Pak. Apalagi nanti dalam kota, nah ke Jakarta latihan 2 bulan aja kami izinkan. Yang penting tugas-tugas pembelajaran di sekolah itu nanti bekerja sama dengan sekolahnya melalui kepala sekolah. Nanti kepala sekolahnya itu yang menyampaikan kepada guru mata pelajarannya. Kalau di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ini insya Allah untuk kemajuan olahraga terutama yang melibatkan siswa, insya Allah kami fasilitasi. Karena kepala dinas ulun ini orang olahraga juga, sidin atlet anggar. Jadi kadang mungkin ulun ke sebuah umumnya hanya ada pergi tebing. Jadi ulun ini insya Allah kami fasilitasi dan tak menangani kawan-kawan di Penjas. Kada pernah kami kada memfasilitasi. Dan kegiatan-kegiatan terbaru yang dahulu kada ada kami adakan. Yang hanya ini adalah Porsani PGRI boy guys. Dan hanya satu-satunya yang ada di Kalimantan Selatan. Nah jadi bahasanya kami ini semua lini kami laksanakan Pak. Kami ke Dinas Pendidikan ini, guru-guru olahraga yang ke Dinas Pendidikan ini gasan memfasilitasi kawan-kawan di olahraga sebujurnya Pak. Yang mana Dispora kada mau menunjang. Jadi kenapa kami paham keterbatasan Dispora terkait masalah fasilitas olahraga pendidikan. Jadi kami mencoba dan tanyakan aja di kecamatan, kami memfasilitasi secara perlahan. Baik itu membelikan alat untuk penunjang olahraga atletik, silat dan karate dan yang lainnya. Jadi kecamatan tuh berisi seberatan alat. Ya baru deh ada kami berisi Pak. Jadi itulah yang kami fasilitasi untuk kawan-kawan untuk menunjang kegiatan olahraga pendidikan dan juga olahraga prestasi di satuan SD dan SMP. Nah jadi kalau misalnya ada masalah terkait masalah perizinan, kalau SD ataupun SMP, biar lapor aja ke kami. Karena unit pengaduan itu ulun kaminya. Nah jadi kalau masalah itu kena ulun fasilitasi. Jangankan masalah atlet, masalah perceraian, perselingkuhan ulun yang menyelesaikannya. Dan ini kadang juga ibaratnya kekawanan Penjas juga yang penjahatnya. Makanya luar biasa, tapi gak ada apa-apa. Itulah Jerbian tadi pengalaman kita di lapangan, yang mana bahasanya ini merupakan satu tantangan untuk kita Pak. Nah gitu. Mungkin itu tambahan dari ulun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya apakah masih ada yang ingin disampaikan? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan diskusi ini sampai di sini. Maka saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh dosen, Bapak Ibu dan tamu undangan yang telah berhadir dalam acara ini. Kami segenap panitia undur diri dan saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilakukan sesi foto bersama. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan. Dipersilakan Bapak Ibu di tempat di depan kita sesi foto bersama.
Kami menikah